Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang alhamdulillah sampai dengan subuh ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memenuhi panggilan-Nya, datang ke rumah-Nya dan bersujud dan bersimpuh di hadapan-Nya. Mudah-mudahan ini menjadi penyebab Allah menurunkan keberkahan untuk kita semua. Selawat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan Abi Munsi, Ketua BKM beserta seluruh jajarannya, panitia masjid, remaja masjid, dan siapa saja yang telah berkecimpung dalam proses kemakmuran Masjid Al-Hikmah yang kita cintai ini. Dan yang teristimewa kepada seluruh guru-guru kami, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah berada pada satu bulan yang istimewa, bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan yang diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Sya'ban. Di antara bulan ini Allah mengabulkan satu keinginan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, di awal-awal Islam Rasulullah melakukan sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Akan tetapi orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa sering sekali mereka menyindir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan, "Wahai Muhammad, agamamu berbeda dengan agama kami. Tapi kenapa kamu masih menghadap ke kiblat kami, ke Baitul Maqdis?" Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan pembicaraan yang semacam itu, beliau merasa sedih. Lalu kemudian beliau menengadahkan mukanya ke langit, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke tempat yang lain. Lalu kemudian setelah 16 bulan lamanya Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis, pada suatu hari Allah menurunkan satu ayat yang berbunyi, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Wahai Muhammad, sungguh kami telah melihat engkau menengadahkan kepalamu ke langit. "Falanwalliyannaka qiblatan tardaha." Maka sungguh kami telah palingkan kiblat ke arah yang engkau ridhai. Maka palingkanlah arahmu, kiblatmu ke Masjidil Haram. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan sholat zuhur di satu masjid di kampung Bani Salamah. Ketika itu beliau sedang melakukan sholat zuhur. 2 rakaatnya beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu di 2 rakaat berikutnya turun ayat ini,
Maka seketika itu juga Nabi memalingkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Maka Masjid Bani Salamah yang ketika itu hari ini dinamakan dengan Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat. Karena Nabi pernah sholat di dalamnya satu sholat menghadap kedua kiblat. 2 rakaat pertama sholat zuhur menghadap ke Baitul Maqdis. 2 rakaat kedua sholat zuhur menghadap ke Baitul Haram. Dan ini merupakan kabar gembira kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, di antara penyebab istimewanya mulia bulan ini, pada bulan ini Allah turunkan juga satu ayat yang memerintahkan kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan sering kita dengar ayatnya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah itu berselawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun di bulan Sya'ban, tentunya juga menjadi kabar gembira kepada kita semua. Karena tentunya juga semua kita yang ada di masjid ini pada subuh yang berbahagia ini, semua kita mengaku cinta kepada Nabi. Semua kita mengaku bahwa kita umat Nabi. Lalu apa buktinya? Adakah bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehari semalam berapa kali kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada beliau? Atau mungkin hari-hari kita berlalu dalam keadaan melupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kita mengatakan aku mencintai Nabi. Cinta dari mana tanpa bukti? Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ayat yang turun di bulan Sya'ban ini menjadi fasilitas kepada kita, menjadi penghubung antara kita sebagai umat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita. Coba bayangkan, seandainya di padang mahsyar nanti, ketika semua manusia itu mencari syafaat, datang kepada Nabi Adam sebagai Abul Bashar, bapaknya manusia. Nabi Adam angkat tangan. Beliau mengatakan, nafsi, nafsi. Hari ini sendiri-sendiri. Karena aku pun takut kepada Allah. Dulu aku pernah melanggar ketika Allah melarang tidak boleh mendatangi pohon itu. Aku bukan cuma mendatanginya, tapi aku juga memakan buahnya. Maka hari ini, nafsi, nafsi. Lalu kemudian manusia mencari Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah. Nabi Ibrahim pun mengadakan hal yang sama, nafsi, nafsi. Lalu kemudian manusia mencari Nabi Musa alaihissalam sebagai Kalimullah. Nabi Musa pun mengatakan hal yang sama, nafsi, nafsi. Hingga akhirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bangkit mengatakan, ana laha, syafaat itu ada. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah aras. Lalu kemudian terdengar seruan sambil berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' raksak, angkat kepalamu, mintalah kepadaku, akan aku penuhi permintaanmu. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Lalu beliau mengatakan, ummati, umatku ya Allah. Maka ketika itu Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, masukkan semua umatmu ke dalam surga. Pada hari itu, akankah kita salah satu yang termasuk
hamba Allah yang dimasukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam surga sebagai umatnya, maka hari inilah kita akan membuktikan sehari semalam berapa kali kita mampu berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kita sering melupakan beliau dalam hari-hari kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara keistimewaan bulan ini, bulan Sya'ban, sebagaimana yang diceritakan oleh Usama bin Zaid, dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban. Ada apa sebenarnya dengan bulan Sya'ban ini? Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Zaka syahru yaqulu anhu an-nas." Itulah bulan yang dilupakan oleh kebanyakan manusia. Baina Rajab wa Ramadan. Letaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan yang sering dilupakan oleh manusia tentang keutamaannya, tentang kemuliaannya. Jangankan kita hari ini, orang-orang Arab zaman dulu pun mereka melakukan hal yang sama. Setelah mereka sibuk beribadah di bulan Rajab, begitu memasuki bulan Sya'ban, mereka akhirnya berpencar. Apa tujuannya? Berpencar untuk mencari air. Persiapan memasuki bulan Ramadan. Makanya Nabi mengatakan bulan Sya'ban itu bulan yang sering dilupakan. Begitu juga dengan kita hari ini. Menjelang masuk bulan Ramadan, di bulan Sya'ban kita habiskan bukan untuk beribadah, justru untuk memperindah rumah kita, untuk mengganti warnanya, untuk mengganti gordennya. Ada yang memotong rumput di halamannya, ada yang pekan rumput lagayan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa huwa syahru turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Bulan ini itu bulan yang diangkat amalan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'imun. Dan aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, senang dan suka bila amalanku itu diangkat sedang aku berpuasa. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat Nabi paling banyak berpuasa dalam satu bulan kecuali bulan Sya'ban. Maka ibadah yang disunnahkan pada bulan ini diantaranya memperbanyak puasa. Puasa apa? Puasa sunnah tentunya. Kecuali bagi mereka-mereka yang masih punya hutang puasa Ramadan yang belum ditunaikan. Maka bagi kita yang masih punya hutang Ramadan belum kita tunaikan, sekaranglah saatnya untuk kita tunaikan hutang-hutang tersebut. Karena haram hukumnya melewati Ramadan ini mengqadha puasa sebelumnya, kecuali bagi mereka-mereka yang ada uzur syar'i. Katakanlah sebagaimana perempuan yang hamil, lalu kemudian melahirkan, lalu kemudian nifas, lalu kemudian menyusui, tidak sanggup berpuasa, dan ini termasuk uzur syar'i. Mereka yang tidak sanggup mengqadha puasa bulan ini boleh mengqadha tahun depan, akan tetapi dikenakan fidyah. Adapun bagi lelaki yang tidak ada uzur syar'i, diharamkan hukumnya melewati bayar hutang bulan ini setelah tahun depan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan syahrun turfa'ul a'mal, bulan yang diangkat amalan, itu maksudnya diangkat amalan per tahun. Kalau per tahun itu diangkat amalan bulan Sya'ban, tepatnya pada malam nisfu Sya'ban.
Adapun dalam satu pekan Allah mengangkat amalan manusia marratain, yaumal isnin wa yaumal khamis. Dalam setiap pekan Allah mengangkat amalan kita dua kali. Kali yang pertama pada hari Senin dan yang kedua pada hari Kamis. Itu pun juga sebab Nabi senang berpuasa pada hari Senin dan pada hari Kamis. Karena hari Senin dan hari Kamis itu adalah hari setoran. Coba kalau kita bayangkan, kita yang punya toko di Tunda itu, hari Senin, hari Kamis itu hari setoran. Kira-kira apa yang akan kita lakukan pada hari setoran tersebut? Pasti kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk berjualan sekuat tenaga biar mendapatkan setoran sebanyak mungkin. Begitu juga dengan hari Senin dan hari Kamis. Begitu juga dengan bulan Sya'ban yang dimana kita akan menyetor amalan kita. Sudah sepantasnya juga kita memperbanyak amal soleh, apalagi di bulan-bulan yang mulia ini. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Yattali'ullahu ila ibadihi lailatal nisfi min Sya'ban." Allah itu akan muncul pada malam nisfu Sya'ban. Lalu kemudian Allah akan mengampuni seluruh hambanya. Pada malam nisfu Sya'ban Allah akan mengampuni seluruh dosa hambanya. Illa li musyrikin aw musyahinin, kecuali dua orang yang tidak diampuni oleh Allah dosanya. Yang pertama orang musyrik, dan yang kedua orang-orang yang memutuskan dari silaturahim. Dan kita yakin hari ini tidak ada di antara kita yang menyekutukan Allah secara terang-terangan. Tidak ada di antara kita yang menyembah sapi, tidak ada di antara kita yang menyembah batu, tidak ada di antara kita yang menyembah kayu. Karena kita tahu bahwa menyekutukan Allah itu dosa besar. Tapi ada sebagian kita yang tergelincir dalam kesyirikan yang tersembunyi, yang dia sendiri tidak mengetahuinya. Contohnya, bagi mereka-mereka yang datang kepada dukun, lalu mempercayai apa yang dikatakan dukun, Nabi mengatakan, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqa bima yaqul lam tuqbal lahu salatan arba'ina yawman." Barang siapa yang datang kepada orang pintar. Kenapa dukun dikatakan orang pintar? Karena yang datang kepadanya orang bodoh. Maka lalu kalau dia bertanya kepada dukun dan dia percaya apa yang dikatakan dukun, lam tuqbal salatan arba'ina yawman. Tidak diterima doanya, tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Balik lagi ke dukun, tambah lagi 40 hari 40 malam. Kata Imam Nawawi, seandainya dia meninggal dalam waktu yang tidak diterima sholatnya, dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang tidak baik. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, golongan yang pertama yang tidak diampuni oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban, yaitu mereka-mereka yang melakukan kesyirikan kepada Allah, yang menggantung-gantungkan jimat, tulisan huruf hijaiyah yang tidak beraturan. Ada yang menggantungkan di rumahnya biar nggak kemasukan maling. Ada yang menggantungkan di kendaraannya biar nggak kecelakaan. Ada yang menggantungkan di tokonya biar laris manis dagangannya. Maka ketahuilah, man 'allaka at-tamimata faqad asyrak. Orang-orang yang menggantungkan iman, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni selain dosa syirik. Ini golongan yang pertama yang tidak akan diampuni pada malam nisfu Sya'ban. Dan yang kedua dan yang terakhir,
limusyahinin, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun ibadah kita, setinggi apapun ilmu kita, sebesar apapun korban yang kita pakai, kalau kita masih bermusuh-musuhan dengan saudara kita seiman, seislam, maka Allah tidak mengampuni dosa kita. Bahkan dalam satu hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Seandainya hari ini kita termasuk orang yang tergelincir dalam ego dosa yang semacam itu, maka bermurah hatilah. Datanglah ke rumah orang yang pernah kita sakiti untuk langsung kita meminta maaf kepadanya. Agak berat memang untuk minta maaf, karena di sini ada permainan setan. Berat kita datang minta maaf, karena setan bermain. Karena setan ingin kita meninggal dunia dalam keadaan memutuskan tali silaturahim. Kenapa? Kalau kita meninggal dunia dalam keadaan memutuskan tali silaturahim, ada kawan setan nanti di dalam neraka. Karena Allah tidak akan memasukkan orang yang memutuskan tali silaturahim ke dalam surga. Maka jamaah yang diberikan Allah, hari ini mungkin ada di antara saudara kita, kamu tuntun hana kepegahaba, kamu tuntun saling buang muka, tidak saling berbicara. Maka pilihannya ada dua. Akankah kita melewati nisfu Sya'ban dengan permusuhan yang kita pertahankan, lalu konsekuensinya Allah tidak akan mengampuni dosa kita? Atau kita melawan itu bisikan setan, kita buang jauh-jauh ego kita untuk kembali memperbaiki hubungan kita dengan sesama kaum muslimin, biar Allah mengampuni dosa kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping kita juga memperbaiki sesama manusia, di bulan Sya'ban ini juga kita perlu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Pengampun. Disebutkan dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak manusia, innaka ma rajautani wa da'autani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Kalau engkau berdoa kepadaku, kalau engkau berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak akan peduli. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagat junubuka adana sama, kalau seandainya dosamu itu sampai ke langit banyaknya, summastaghfartani ghafartu laka wala ubali, kemudian engkau minta ampun kepadaku, kata Allah, aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi minal khataya, kalau engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, summa laqitani, kemudian engkau datang kepadaku, walam tusyrik bi syai'a, dan engkau tidak menyekutukan aku dengan apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita pada bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita di bulan ini hingga Allah sampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan sudah suci hati kita, enggak ada lagi dendam dengan sesama manusia, dalam keadaan suci hati kita, enggak ada lagi dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita akan memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan suci walaka suci, yang pada akhirnya kita akan mampu menjalani bulan Ramadan dengan maksimal, yang pada akhirnya kita akan mendapatkan gelar takwa, yang pada gilirannya
tidak ada tempat bagi orang yang bertakwa kecuali surga Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat kami sampaikan di waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.